sidang jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa tiba wa rasulah. Alhamdulillah, pada subuh kali ini adalah subuh ke-30 di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang saya ingin tekankan kembali untuk nasihat buat saya pribadi dan kita semua, bahwa dalam kehidupan itu ada ibadah yang khususnya. Jadi saya hanya minta kepada jamaah yang hadir pada kesempatan ini, jangan tinggalkan amalia ini. Saya rangkum sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dan itu juga merupakan ibadah saya pribadi yang saya lakukan dari berbagai macam mursyid yang kami temukan, dan mengambil beberapa ilmunya dan dari beberapa amalia guru-guru mulia kita itu berdasarkan hadis-hadis Nabi. Maka saya wasiatkan amalan 24 jam. Yang paling pertama adalah kita startnya sesudah azan subuh. Di situ ada 2 doa, jangan pernah tinggalkan doa itu. Yang pertama adalah tasbihnya malaikat. Usahakan kita baca 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani bil lisan syakilatani bil lisan habibatani ila rahman. Kalimat itu sangat ringan, tapi inilah yang membuat para malaikat itu diberikan nikmat oleh Allah. Jadi kalimatnya itu sederhana, subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim astaghfirullahaladzim. Itu dibaca. Namun untuk sebentar besok ya, besok subuh, karena itu kan subuh lebaran, jangan baca dulu itu sebelum membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 100 kali di waktu subuh. Dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali untuk besok. Apa manfaatnya? Orang yang membaca ini maka dia akan dibebaskan dari siksaan kubur. Jadi itu dikhususkan ketika meninggal tahun ini. Itu doa yang sangat ringan sebenarnya. Sebenarnya doa ini itu dibaca pada 37 tempat. Saya pernah mengumpulkan semua hadis tentang doa ini. Yang saya kumpulkan, sempat kumpulkan, itu dibaca pada 37 tempat. Jadi itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu khusus untuk hari lebaran. Jadi untuk 24 jam ini kita awali dari sebelum sholat subuh, sholat sunnah, sesudah sholat sunnah subuh kita baca itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Kalau kita mau menyempurnakan bisa ditambah istighfar. Jadi kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim astaghfirullahaladzim. Itu bagian tidak menambah istighfar tidak masalah.
Cukup baca subhanallah bihamdihi subhanallah itu 100 kali. Kalau tidak sampai 100 kemudian masuk iqamat, nanti kita sambung sesudah sholat subuh. Itu bisa disambung. Makanya sebenarnya yang paling bagus itu sesudah azan subuh itu waktu iqamat itu sedikit agak panjang. Mestinya minimal sebenarnya 15 menit sesudah azan subuh itu. Kenapa? Itu ada beberapa hal. Yang pertama, di situ doa paling mustajab. Dari semua antara waktu, yang paling istimewa itu adalah antara waktu azan dan iqamahnya salat subuh. Jadi makanya sedapat mungkin kalau bisa waktu sesudah. Cuma kadang-kadang juga orang yang cepat datang itu merasa kenapa terlalu lama. Padahal sebenarnya di situ kita diminta untuk bermunajat kepada Allah. Bahkan Nabi sesudah sholat sunnah subuh itu dia baring. Saking lamanya waktu itu dikasih jeda. Disitulah Nabi baring. Istilahnya baringnya Rasulullah itu meletakkan tangannya di bawah pipinya. Kemudian disitulah dia betul-betul bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di waktu subuh itu malaikat tidak akan pernah berhenti bertasbih. Ya, makanya di situ doa sangat mustajab. Cuma kadang-kadang orang tidak memanfaatkan ini. Cuma memang agak berat. Kadang juga kita ngantuk. Ketika masuk terlalu lama menunggu ya ngantuk. Itu kadang-kadang juga jadi masalah. Kemudian zikir yang kedua, usahakan juga jangan tinggalkan zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan tinggalkan zikir ini antara azan dan iqamah. Itu dibaca 40 kali, bukan 100. Itu hanya diamalkan sebanyak 40 kali. Jadi ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika hari itu kita diwafatkan oleh Allah, tidak usah khawatir. Itu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baca doa ini, zikir ini dengan khusyuk. Jadi ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam disebutkan dalam satu risalah bahwa siapa yang membaca doa ini, maka ada 7.000 malaikat yang akan mendampingi dia pada hari itu. Itu keistimewaannya. Maka itu pakaian selamat. Bahkan ada ulama mengatakan orang yang membaca doa ini, diri dan keluarganya, hartanya itu dijaga. Jadi cukup baca 40 kali. Jadi tidak banyak. Jadi satu tadi 100, kemudian yang kedua 40 kali. Kemudian sebenarnya dalam sholat fardu sedapat mungkin kita mendapati takbir pertamanya imam. Sedapat mungkin. Jadi jangan terlambat untuk mengambil takbir pertama itu. Jangan mendahului imam, tapi sedapat mungkin tidak dapat. Kadang-kala ada orang agak lambat, itu imam sudah takbir, agak lama baru dia takbir. Untuk sholat fardu usahakan jangan ketinggalan dari takbirnya imam. Usahakan. Karena itu ada keistimewaan khusus. Ya. Nah, kemudian sesudah sholat subuh, kalau zikirnya tidak usah saya zikirnya sholat, kan itu sudah kita ketahui bersama semua. Yang asli istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali, kemudian Allahumma ajirna minan nar 7 kali, kemudian Allahumma antas salam, suratul Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian setelah itu ditutup dengan doa. Nah, sesudah baca doa bersama dengan imam, sudah itu jangan keluar dulu, Pak. Jangan tinggalkan masjid. Kecuali yang memang betul-betul punya hajat, tinggalkan di masjid sejenak. Apa yang kita baca, saya menganjurkan, kita ingat baik-baik. Saya menganjurkan yang pertama,
baca suratul Fatihah 1 kali, surah Al-Ikhlas 10 kali. Sebenarnya 3 kali itu sudah bagus, tapi ada padilanya kalau kita baca 10 kali. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi, maka Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Tapi kalau tidak bisa baca 10 kali, cukup 3 kali. Jadi suratul Fatihah 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, bagi yang mampu kasih cukup 10. Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu dibaca 3 kali supaya kita tidak kena musibah pada hari itu sampai masuknya waktu maghrib. Jadi itu kuncinya, itu pakaian selamat. Jadi mulai kalau ada hal-hal yang tidak baik yang orang sebenarnya niatkan untuk kita, itu tidak sampai kesampaian. Jadi itu yang sampai bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Setelah itu bacalah laqad ja'akum 7 kali. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali dibaca. Baru baca 3 kali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Paling sempurnanya baca 7 kali. Kalau tidak mampu 3 kali, tidak mampu 7 kali, cukup 3 kali. Kalau tidak mampu 7 kali. Tapi yang sempurna itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia dilemparkan masuk ke dalam api. Jadi bukan qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu bukan. Doanya Nabi Ibrahim inilah yang dibaca Nabi Ibrahim sehingga Allah menyuruh api itu menjadi dingin. Dan dingin yang menyelamatkan. Jadi banyak orang keliru itu. Dia bilang apa doanya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan masuk ke dalam api, dia mengatakan qulna ya narukuni bardan wa salaman. Oh bukan. Itu Allah yang kasih tahu api, wahai api engkau dingin. Dan dingin yang memberikan keselamatan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah yang menyuruh api itu menjadi dingin karena berkat doanya Nabi Ibrahim itu. Ketika dia mau dilemparkan, dia hanya mengatakan hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa kata Allah? Ternyata hamba aku yang diharapkan. Maka dalam perjalanan kita sehari-hari, dalam 1 hari nanti itulah yang kita minta. Baca itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Supaya apa yang kita lakukan kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi itulah penyerahannya Nabi Ibrahim sehingga semua yang dilewati itu diberikan keselamatan. Makanya ulama kita mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi ini sebelum dia melakukan aktivitas apapun dia hadapi, maka Allah akan rubah itu menjadi rahmat ketika dia menjadi kesusahan. Istilahnya apa? Ketika ada yang mencoba untuk memberikan masalah apa, maka Allah yang akan menjadi penolong pertama di situ. Jadi jadikan Allah sebagai wakilmu. Makanya disebutkan hasbi Allah. Jadi tapi dihafal gini tuh, tidak panjang doanya. Jadi itu wirid yang saya memang dikasih oleh ulama kami dan itu yang saya amalkan. Terus terang, sesudah sholat subuh yang saya amalkan. Itu saya paling merasa tersiksa kalau tidak jalan. Makanya kalau ceramah begini itu tidak jalan. Nanti biasa sudah ceramah baru baca. Kadang kalau tidak sempat saya pindahkan ke duhur. Artinya pindahkan wirid itu begitu Pak. Ketika ada kegiatan yang menghalangi kita untuk membacanya, maka nanti ada kesempatan baru baca. Kadang-kala saya kumpul itu. Nah, makanya ini yang harus kita anukan. Jadi hasbi Allah
ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau jamak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul. Kemudian baca raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu 7 kali supaya nanti kalau Rasulullah yang menuntut kita masuk ke dalam surga. Rasulullah berwasiat, siapa di antara umatku yang membaca kalimat ini 7 kali. Di riwayat yang lain mengatakan 3 kali, tapi saya mengambil yang 7 kali untuk lebih sempurnanya. Siapa yang membaca 7 kali kata Nabi, maka aku yang akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga dan dia akan mendapatkan syafaatku. Itu janji Nabi. Jadi raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian baca 3 kali, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ini ayat 1005. Ya. Jadi dibaca 3 kali. Usahakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebenarnya ayat ini kalau aku baca 1000 dalam sehari. Tapi saya yakin agak berat kalau 1000. Kecuali banyak dulu itu biasa menjual, banyak dulu bisa pakai tas di tangan itu. Umayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yatawakkalallah wa hasbunallahu balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Kemudian setelah itu baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Oh, ini ada 2 kalimat ini. Jadi bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, supaya diri kita, anak-anak kita dengan istri, keluarga kita itu tidak ada yang mengganggunya. Tidak ada orang yang mengamalkan ini keluarganya selingkuh, insyaallah. Karena itu kita titip sama Allah, bismillahi ala nafsi, dengan namamu ya Allah aku mohon keberkahan, baik itu perlindungan maupun keselamatan diriku, wa mali dan hartaku, wa ahli dan keluargaku. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Itu dibaca 7 kali. Jadi kalau ada orang anaknya kuliah jauh, misalnya di Makassar, atau ada keluarganya yang berjauhan dengan dia, suruh amalkan itu, nanti Allah yang menjaganya. Karena kalau kita yang mau jaga tidak bisa. Makanya dibaca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Nabi kan sampaikan, tidaklah orang yang membaca 7 kali doa ini kecuali diri, harta dan keluarganya aman karena Allah yang akan menjaganya. Makanya Nabi mengatakan, titip dirimu, titip harta dan keluargamu kepada Allah, karena hanya Allah yang tidak pernah luput dan menjaga. Jadi makanya itu dipakai itu. Jadi dibaca. Kemudian kalau sudah dibaca bismillah ala nafsi wa mali wa ahli, bismillah masyaallah la quwwata illa billah, baru kita baca kalimat la ilaha illallah itu 166 kali. Baru Allah 66 kali, baru hu 77 kali. Kemudian dibaca kemudian tutup Fatihah. Ada yang pakai 100. Yang kami ambil itu 166 la ilaha illallah, Allah 66, hu itu 77. Kemudian ditutup dengan suratul Fatihah. Istilahnya mau tak salipuri dengan suratul Fatihah.
Jadi itu sikirnya, sikir jasad, sikir rahasia dengan sikirnya ruh. Jadi itu yang dipakai. Rahasia itu kan sebenarnya adalah Nur Muhammad. Kemudian kalau sudah itu kita mau baca surah apa? Ada yang baca, kadang-kala baca surah Ar-Rahman supaya diberikan ketenangan. Ada yang baca surat Al-Waqiah supaya rezekinya dicukupkan. Ada yang baca surat Al-Mulk Tabaraka supaya dia diberikan ketenangan dan juga dimudahkan rezekinya. Dan orang yang membaca surat Al-Mulk dalam keadaan ada wudu itu terjaga dari, terpelihara dari azab kubur. Dan juga jasadnya dijaga. Orang yang senantiasa membaca surat Al-Mulk itu tidak akan termakan tanah jasadnya. Itu akan kuat. Jadi tinggal kita pilihkan 6 surah itu dibaca lagi. Surah Yasin, Ar-Rahman, Suratul Kahfi, kemudian Tuhan, kemudian baca Al-Mulk Tabaraka dengan Al-Waqiah. Jadi itu yang kalau kita tidak bisa baca 6-6-nya ya tinggal pilih yang mana kita mau baca. Iya. Kemudian kalau tidak mestinya kan kita mengaji, Pak. Dalam satu hari mestinya mengaji. Usahakan ada bacaan Al-Quran. Tapi kalau tidak bisa, saya wasiatkan ke imam. Ini juga penting. Karena imam kita di sini kan habis Quran kan. Itu paling enak. Kita mestinya hatamkan Quran di sini. Bagaimana caranya? Jadi untuk 3 sholat, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh, itu bacaan surahnya diruntut, bacaan ayatnya. Jadi alif lam mim ayat pertama dibaca terus sampai nanti hatam. Jadi kita itu datang berjamaah itu bisa hatam Quran. Jadi dibaca terus saja, tidak usah balik-balik, pokoknya dibaca berrentet. Jadi misalnya sholat maghrib pertama dibaca alif lam mim sampai hum muflihun. Rakaat kedua dibaca lagi 10 ayat atau 5 ayat. Nanti sholat isya disambung lagi. Sholat subuh disambung lagi. Besoknya maghrib sambung terus. Itu sampai khatam. Jadi orang datang sholat berjamaah itu sekaligus menghatamkan Al-Quran. Jadi jamaahnya misalnya tinggal 6 bulan, 7 bulan atau 1 tahun, itu Al-Qurannya. Kalau mau khatam, adakan acara syukuran. Bisa sebeli kambing, petung-petungan, kemudian doa khusus. Kalau Bapak bisa hatamkan Al-Quran dalam sholat, itu setara dengan 10 kali dihatamkan di luar sholat. Makanya ada masjid itu di Sidra, itu di Masjid Pancasila Tanduk Tedong, itu sudah berapa kali hatam. Itu enaknya kalau habis Quran. Kalau bukan habis ya kulhu saja. Itu bagus, Pak. Sebenarnya kita kasih jalan itu supaya jamaah juga terikat. Wah, rugi kalau tidak datang. Waduh, ketinggalan kita kalau tidak datang. Itu kan begitu. Jadi itu cara membuat juga jamaah supaya dia punya semangat. Saya harus ke sana sholat berjamaah karena nanti tidak hatam Qur'annya. Ini berlanjut. Ya. Itu enaknya kalau habis Qur'an jadi imam, Pak. Apalagi imam kita mungkin bacaannya itu luar biasa. Ya. Jadi dianu aja, dikasih tahu aja bahwa jamaah kita mulai dari misalnya start sesudah lebaran kita akan start. Jadi tapi tidak usah duhur asar, tidak usah pakai karena tidak kedengaran. Kan gitu. Jadi yang maghrib aja, maghrib, isya, kemudian subuh itu dipakai. Nanti kalau mau khatam jangan kasih khatam dulu. Karena itu 70.000 malaikat akan turun pada orang yang mau menghatamkan Al-Quran. Makanya Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq itu ketika ada sahabat dia tanya, Al-Quran tinggal berapa? Bagaimana kau bacaan? Tinggal sedikit ya, Pak. Jangan kau hatamkan kalau saya tidak ada ya. Dia kasih tahu ya, Pak. Jangan hatamkan kalau saya tidak ada. Nanti dia datang, baru dia doa bersama di saat khatmul Quran. Apa faedahnya? Di saat menghatamkan Al-Quran itu Allah memberi 2 hadiah. Hadiah pertama adalah itu 70.000 malaikat akan turun menunggu doanya. Kadang-kadang kita kalau khatam Quran tidak berdoa.
Bila saja alhamdulillah sampai lagi, kembali lagi. Oh itu orang rugi sekali tuh. Dia sudah dikasih fasilitas meminta tapi dia tidak minta. Makanya orang itu diberikan jalur khusus, diberikan hadiah khusus yang khatam Al-Quran. Nah, apalagi kalau khatam dalam sholat, itu kan setara dengan 10 kali di luar sholat. Oh, bayangkan kalau bisa khatam 1 kali dalam 1 tahun. Makanya kita 10 kali menghatamkan Al-Quran, dan apalagi itu dalam sholat, barakahnya luar biasa. Jadi tidak apa-apa panjang-panjang bacaannya imam, kecuali subuh Jumat. Dia pakai alif lam mim tanzilu dengan al-insan. Jadi kalau dia pakai itu untuk sujud tilawahnya itu disunahkan untuk 2 surah itu, tidak masalah. Jadi bisa panjang-panjang. Sholat Isya ambil 15 ayat atau 20 ayat. Iya. Jadi supaya bisa khatam. Kan 6.600 ya, 66 ayat, bahkan tidak sampai 6.632 ayat. Ada yang kemudian berbeda pendapat dengan penetapan jumlahnya. Jadi tidak usah, tidak mudah, tidak berat itu Pak. Kalau 6.000 kan 360 hari dalam 1 tahun kan. Ini kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita baca 7 ayat saja itu sudah 1 halaman untuk satu rakaat. Dan 1 rakaat itu 7 ayat, kemudian nanti rakaat kedua 7 ayat lagi, itu sudah bisa dapat 1 halaman. Jadi itu luar biasa itu Pak. Ini yang saya sempat sampaikan, sebenarnya lebih utamanya kalau kita bisa khatam di dalam Al-Quran. Sebenarnya di beberapa masjid, kalau di Sidrap itu yang saya tahu di Pancasila, kalau di Jawa itu banyak, memang khusus. Ya. Cuma kita belum mampu itu, apalagi kalau yang tarawih itu satu juz 1 malam, wah itu capek itu. Ya, yang tidak 1 juz saja sudah kadang sakit lututnya ya. Iya. Ada itu, bahkan di Tamboro itu ada yang 30 juz 1 malam. Jadi itu hanya 1 imamnya. Jadi pas sudah sholat Isya itu start sampai subuh. Jadi 30 juz 1 malam. Jadi 30 malam khatam Al-Qur'annya 30 kali. Dikali 10 setiap itu 300 kali, tercatat 300 kali menghatamkan Al-Qur'an. Dari ini. Bukan 300 ya. 10 kali berkali 10. Jadi kalau 10 malam itu kan sudah 100. Berarti 300. Itu sama dengan 300 khatam Quran. Nah, makanya kalau kita tidak bisa khatam saja dengan kulu, pokoknya makanya imam-imam dulu itu pokoknya rakaat kedua kulu Allah somat lam yalid walam yulad walam yakul, ruku lagi itu ya. Ya kalau di Tamboro itu banyak yang seperti itu. Kemudian sudah membaca la ilaha illallah, sudah tadi membaca surat. Sebenarnya kita mestinya itu menunggu sampai waktu subuh. Saya kasih wasiat sederhana. Jangan mencari rezeki bagi penjual ya. Jangan mencari rezeki, jangan keluar tinggalkan masjid sebelum tanah itu kelihatan. Nanti tanah itu kelihatan. Ayat itu Pak tidak akan turun ke tanah kecuali tanah itu kelihatan. Paling takut ayat itu turun kalau tanah belum kelihatan. Itu sebenarnya pesan untuk kita. Ikuti ayat. Ikuti ayat dalam mencari rezeki, dan berhentilah mencari rezeki di saat ayat itu sudah naik. Makanya ayat itu belum gelap itu turun matahari dia sudah naik. Dan ayat itu kapan dia bunyi? Itu sekitar jam 1 malam dia pasti bunyi. Karena itu dia melihat malaikat yang turun di sepertiga malam itu. Makanya Nabi mengatakan ketika engkau mendengarkan ayat jantan berbunyi maka berdoa, karena sesungguhnya dia bisa melihat malaikat. Kapan lagi ayat itu bunyi? Itu sekitar jam 4 subuh. Karena itu malaikat penjaga siang itu sudah turun di waktu sahar. Dan ayat itu tidak mau turun kalau dia malaikat belum kembali. Itu selama malaikat masih ada dia tinggal di situ. Tapi coba lihat, ayat itu anaknya 10 satu kali jadi, tapi makan semua baru naik. itu rezekinya ayat itu setiap hari. Dijamin itu. Kita cuma punya 1 anak 3 tahun lagi baru lahir. Kadang paling susah. Itu. Iya, makanya ikuti ayat Pak. Makanya Nabi kan mengatakan ketika ayat jantan berkokok berbunyi, itu
bisa berdoa lah, karena dia bisa melihat malaikat. Kebalikannya kalau anjing menggonggong itu minta perlindungan, karena sesungguhnya anjing itu bisa melihat jin. Makanya kalau ada orang lewat digonggong sama anjing, itu setan gitu. Kelihatan itu setan gitu. Karena kita kan punya jin, Pak. Jin kita ini kan bayangan. Isi bayangan itu kan jin. Itu namanya jin karin. Dan setiap orang yang meninggal itu kan ikut itu. Makanya yang biasa bolak-balik pulang ke rumah itu jin karin, bukan ruhnya. Jangan katakan ruhnya yang kembali, oh bukan, itu jin karin. Biasa ada orang sudah meninggal, kemudian kayak ada orang naik di tangga. Bahkan kayak dia rasa ada orang jalan, tapi dia bukan, tidak ada. Bahkan kadang mengetuk. Itu jin karin. Itu karena kesalahan ketika memakamkan orang. Ketika orang memasukkan ke dalam lahan, dia tidak kasih miring dia dasarnya ketika dia memasukkan. Itu jin karinnya tidak itu. Makanya dari situlah kenapa dikasih miring memang sebelum masuk ke lahan. Jadi jangan kasih menghadap ke atas begini. Kan ada orang kadang itu nanti di dalam lahan, nanti di dalam lubang kuburan baru dikasih miring. Oh jangan, kasih miring memang baru dikasih masuk, supaya jin karinnya itu. Itu aja kunci. Kalau saya itu perhatikan betul Pak, kalau pergi ke kuburan, orang kadang kalau dia tidak kasih miring, saya itu pasti terakhir pulang. Nanti ambil tangan, bacakan Inna Anzalnahu itu di bagian kepala, kemudian saya letakkan, kemudian ambil di bagian pusarnya, bacakan Inna Anzalnahu, baru kasih kembali, bacakan lagi di bagian kakinya, baru pulang. Itu supaya jin karingnya itu tidak mengganggu keluarganya. Dan seorang meninggal itu masih kadang kita lihat jalan. Ada biasa itu sudah meninggal, tapi kenapa ada yang jalan? Itu jin karing, bukan ruhnya. Tapi kalau dukun pasti bisa, pasti dia begini. Oh, waria lapor rem. Messi itu mak gereman gitu. Kadang-kadang kan begitu. Padahal itu jin karing. Jin karing itu adalah isinya bayangan. Orang kalau Pantareka itu mengatakan adalah bolong, karena itu bisa dipakai orang. Ilmu jarak jauh itu bisa dipakai. Saya pernah pelajari ilmunya sampai itu keluar, dan itu biasa dipakai orang mencuri. Saya pernah pelajari, tapi tidak usah pelajari. Itu caranya mengeluarkan itu cukup dipukul 10 lidi. Saya pernah sampai tidak tidur 2 minggu itu. Untung ada ulama kiai di Jawa itu yang bisa memandikan saya, kemudian itu bisa mengembalikan. Itu patah. Kayaknya ada beberapa orang itu sudah belajar itu bisa mengetahui itu jarak jauh. Kayak ada di TV itu yang orang menelpon saja bisa dia tahu penyakitnya, itu kena jin karing. Ada. Tapi tidak usah pelajari. Orang yang bisa jalan di atas air juga itu pakai jin karing. Saya pernah pelajari cuma 3 kali, dites 3 kali juga tenggelam. Makanya pulang. Tidak lolos. Berat itu, berat sekali. Kalau saya terus terang angkat tangan itu, saya 3 kali dites. Itu ilmu yang bisa berjalan di atas air. Banyak guru tadi lalu pulang, jangan pelajari itu, tidak ada gunanya. Banyak di perahu. Oh iya, saya pulang itu. Ya. Kemudian untuk sesudah sholat duhur itu kan nanti berlanjut sholat subuh, bagian tidak sholat subuh, sholat duha. Kalau sholat duha tidak bisa di masjid, bawa pulang ke rumah. Cuma suruh itu mestinya di masjid, tidak bisa dibawa pulang kalau sholat sunnah suruh. Kalau sholat sunnah duha itu dikerjakan di rumah. Usahakan pisahkan Pak kalau mau ambil barakah. Duha di awal itu sekitar 15 menit sebelum jam 7 atau sekitar jam 7 kita kerjakan sholat sunnah duha di awal waktu. Itu cukup 2 rakaat. Surah yang dibaca surah ayat kursi 10 kali di rakaat pertama. Nanti rakaat kedua surah Ikhlas 10 kali. Itu hadis dari Anas bin Malik dan itu hadis marfu. Siapa yang melakukan kata Nabi sholat ini duha ini 2 rakaat dengan bacaan surahnya itu tadi, pasti dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sering sampaikan, laksanakan sholat ini walau hanya sekali seumur hidup, supaya kita punya sholat yang memang dirahmati oleh Allah. Orang dulu bilang begini, namun siti bisa membacamu nak manas samia masih. Nah itu maksudnya.
Usahakan kalau mau dapat rahmat hari itu, lakukan itu. Itu duha 2 rakaat, tapi dia awal waktu. Tapi jangan ditambah 2 rakaat saja, berhenti dulu kalau sudah. Jangan langsung ambil lagi, tidak. Itu dipisah sekitar 1 jam. Nah, kalau mau ambil yang paling utama, ambil ujungnya. Nanti jam 10 baru duha. Jam 10 itu menjadi sholat sunat awabin. Itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya, dan diampuni dosa selama 50 tahun. Tapi niatnya tetap sholatnya duha. Cuma duha di akhir waktu itu jam 10 itu ke atas, maka dia menjadi awabin. Nah, itu kedudukannya. Jadi kalau bisa ambil, kalau tidak bisa jam 9 kerjakan. Jadi pakai itu 2 rakaat obat tulang, sedekahnya tubuh, 4 rakaat tidak akan miskin, 6 rakaat akan masuk surga melalui babu duha, 8 rakaat itu rahmat Allah, 10 rakaat itu hajat, 12 rakaat akan dibangunkan istana di dalam surga. Kita berapa kita mengerjakan? Karena maksimal itu 12 kalau ulama hadis, kalau ulama fikih maksimal 8. Itu doa. Bilang apa surahnya? Sembarang. Tidak usah ada yang baca wasyamsi waduhaha, kemudian waduha itu karena sesuai dengan waktunya, tidak usah. Kecuali yang penjual kalau buka pintu baca waduha. Kalau ada anak gadis yang tidak mau laku-laku, suruh baca pintu, buka pintu pagi-pagi, kemudian baca waduha, kemudian berdoa. Dia buka jendela, karena banyak juga anak gadis nanti jam 7 jam 8 baru bangun, tidak mau laku-laku itu Pak. Ya, jadi suruh bangun cepat, kemudian mandi, dia buka pintu. Nah, cuma kalau buka pintu Pak, usahakan jangan kena hawa pertama. Jadi kalau buka pintu itu menyamping. Kalau buka begini, biarkan hembusan angin pertama itu masuk, jangan kita kena. Karena itu rihil ahmar. Biasa itu rihil ahmar. Itu yang banyak orang kena stroke. Kadang langsung miring. Itu rihil ahmar. Kecuali kita baca, ketika buka itu baru kita baca Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wadamil akbari, kemudian kita buka, itu insyaallah terhindar. Tapi kalau tidak, kalau sempat buka, bukan waktu subuh ya, waktu pagi. Makanya ada ulama itu mengatakan buka 5 pintu itu sebelum kalau subuh. Tapi jadi masalah juga kalau mau pergi sholat subuh dan dibuka dan tidak ditutup, nanti masuk pencuri. Jadi masalah juga itu. Ya, jadi itu seakan dibuka itu. Nanti kalau sudah matahari mulai terbit, kemudian dibuka, hindari itu hawa pertama. Tapi kalau kita keluar dari masjid begini subuh, nah ada hawa itu yang tembus ke kita, itu yang ditelan. Tarik kemudian kasih masuk ke dalam tubuh, kemudian berdoa. Karena itu hawa yang di waktu subuh yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai hawa yang dibawa oleh malaikat. Oh, itu obat itu. Orang yang biasa kena asma, lemah fisik, suruh tarik. Itu barakah itu. Jangan bilang kalau ada haula gini. Bukan begitu ya. Jadi itu berdoa itu. Kemudian sholat sunnah sebelum duhur itu 4. Saya kasih tahu. Kalau mampu lakukan langsung 4 rakaat, langsung 4. Jangan 2 rakaat 1 salam. Langsung 4. Saya dapat satu riwayat bahwa siapa yang sholat sunat 4 rakaat langsung sebelum duhur, itu sholatnya pada saat itu pula akan dilakukan. Jadi sholat sunnah sesudah asar duhur, tapi langsung 4 rakaat. Jangan 2 rakaat 1 salam. Jadi bisa singgah tahiyat kemudian berdiri kayak sholat duhur, bisa tidak usah tahiyat, langsung 4. Saya sering lakukan yang langsung berdiri, tidak ambil tahiyat awal. Itu apa kata Nabi? Siapa yang melaksanakan sholat ini sebelum duhur itu tadi, sesudah asar duhur, langsung 4 rakaat, maka itulah sholat yang pada saat itu pula langsung dilakukan oleh malaikat. Makanya kalau mungkin pakai berdoa, pakai itu. Tapi lakukan langsung 4, jangan 2 rakaat 1 salam. Kalau 2 rakaat 1 salam itu tidak langsung dilakukan, itu masih tertinggal. Nanti laksanakan lagi 4 sesudah duhur, cuma diharapkan jasadnya disentuh api neraka. Tapi kalau langsung 4 itu langsung dilakukan saat itu pun. Dan itu hadis. Jadi sholat sunnah rawatibnya dulu. Jadi dia qabliyah dulu.
tetap 2 rakaat. Tetap langsung ambil 4. Tidak ada tahiyat awal, langsung 4. Bagi yang mau ambil tahiyat awal silahkan, tapi bagi yang mau langsung silahkan. Saya selalu pakai yang langsung, karena guru kami itu mengajarkan bila langsung. Jadi saya kalau punya hajat khusus di situ saya minta, karena di saat itu kalau yang lain kan Kamis dan hari Senin baru dilapor, kalau itu langsung. Yang saya langsung sering pakai itu khusus berdoa. Kalau mau dipakai berdoa. Kemudian 4 rakaat yang sudah duhur itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan langsung 4. Yang sebelumnya saja langsung 4. Itu kalau bisa laksanakan lama. Pokoknya kasih lama itu. Bacaan surahnya kasih sampai 80 ayat dibaca. Rukunya juga kasih lama. Supaya kenapa? Kita didoakan oleh malaikat. Itu disebutkan 70.000 malaikat menjadi makmum di belakang. Cuma ini agak berat Pak. Kalau ini yang dibaca, diamalkan lebih lama daripada sholat duhur. Kemudian sebelum asar 4 rakaat dirumahkan. Itu Rasulullah mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, maka itu sama dengan melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Kalau mampu lakukan itu 2 rakaat salam, 2 rakaat 1 salam, itu masna namanya, 2 rakaat salam. Itu 4 rakaat sebelum asar. Itu garu muakkadah, bukan muakkadah ya, tapi garu muakkadah. Tapi padilannya itu sama dengan umrah 1 kali kata Nabi. Sesudah asar tak. Sebelum maghrib, shollu qabla maghrib, shollu qabla maghrib itu diulang 3 kali, baru Nabi mengatakan liman syaa, bagi yang mau. Jadi sholat sunnah sebelum maghrib itu boleh dilakukan bagi yang mau, yang tidak mau tidak usah. Makanya kalau masih ada jeda boleh melaksanakan sholat. Karena Nabi ulang sampai 3 kali. Shollu qabla maghrib, shollu qabla maghrib, shollu qabla maghrib liman syaa. Tapi zikir sesudah Jumat atau sesudah zuhur ada itu. Bagi la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu sih makna Ka'bah. Itu di pintu Ka'bah itu tertulis Pak. Itu kan kain yang terbelah di Ka'bah itu, di situ ada la ilaha illallahul malikul haqqul mubin baru Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu 470 ulama berkumpul baru menetapkan tulisan itu di pintu Ka'bah. Hafal 4 tulisan itu, tapi cuma 1 saya kasih tahu. Kenapa itu? Hafal itu semua. Orang yang menghafal itu istimewa. Makanya kalau orang pergi tanah suci kemudian tawaf wada, tawaf bisa, dia enggak tangannya begini. Baru dia baca itu di salah tangan. Kemudian dia hisap, kemudian usapkan ke muka, berdoa. Tidak akan meninggal orang itu kecuali dia kembali akan mengusap itu. Itu doa yang paling istimewa itu kalau tawaf wada. Itu ketika dilihat itu kan. Cuma banyak orang tidak pakai. Itu karena tidak tahu. Makanya saya kasih tahu. Tapi kalau berdoa jangan bilang, ada orang berdoa ya Allah jangan kau ambil nyawaku kecuali saya sudah pergi sahabat Baitullah, pergi silaturahmi, pergi melihat Baitullah. Nanti kalau pulang dari situ malaikat mau bilang siap-siap mengeboskan. Ya. Karena juga orang itu kalau berdoa ada yang paling parah, ya Allah suamiku ini selalu jalan tidak mau tinggal di rumah. Dia berdoa, ya Allah suamiku saya mohon supaya dia tinggal di rumah tidak kemana-mana. Karena stroke suaminya. Tidak kemana-mana, betul itu. Karena doa istrinya. Makanya hati-hati juga kalau berdoa. Nanti salah-salah doa itu mana? Karena dia biasa begitu. Berdoa dia bilang, bagi suamiku jalan terus. Berdoa, ya Allah, bagaimana supaya suamiku bisa tinggal di rumah? Tinggal betul itu. Karena stroke, karena kalau tidak kena stroke, tidak tinggal. Begitu. Ya kadang-kadang juga ada yang berdoa, baru dia bilang, waduh sakit lagi. Dia bilang malaikat, kau bilang supaya tidak kemana-mana. Nah kalau tidak stroke masih jalan terus itu, kalau stroke berhenti nih. Ya kan begitu. Makanya juga kadang-kadang ada juga yang bilang, ya Allah suamiku ini ngomel terus, ya Allah jadikanlah suamiku tidak banyak ngomong. Suaminya bengkok mulutnya baru tidak bisa ngomong. Ada itu. Karena ada begitu caranya baru tidak bisa ngomong. Baru dia bilang lagi, waduh sakit suamiku bengkok mulutnya. Saya bilang doa biasa. Itu kan begitu. Kadang-kadang kita juga makanya mohon kepada Allah minta supaya Allah memberi yang terbaik. Begitu aja. Jadi tapi memang manusia ini tidak ada anunya.
selalu mengeluh. Hujan terus sih mengeluh, tidak hujan mengeluh juga. Nah begitu. Sama jika hidup Pak, berdiri terus lama capek, balik lama capek juga, duduk lama capek juga. Jadi memang kehidupan ini ada waktunya berdiri, ada waktunya duduk, ada waktunya jalan. Jadi kalau engkau sakit, engkau kelelahan, jangan menyiksa tubuh, kata Nabi. Berikan dia haknya. Ini terutama penjual. Padahal kalau ngantuk nomor-nomornya matanya, ih pakak tuh ini kita menjual. Itu jangan, biarkan dia istirahat, kata Nabi. Kemudian sudah asar, ada itu doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Jangan tambah wah dulu datang di sana. Itu 100 kali. Jadi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri dibaca 100 kali. Kalau tadi yang sudah duhur, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wahid. Maghrib kembali tadi amalan subuh. Kalau maghrib kembali lagi amalan subuh yang saya tadi kasih tahu. Kalau sudah isya kita amalan apa kita mau lakukan? Ya, tapi usahakan sholat sunnah 4 rakaat sesudah isya. Setelah itu kalau tidak bangun kita ambil memang witir 3 rakaat supaya kita dijamin sebagai hamba dan kekasih Allah. Ini yang penting saya sampaikan untuk amalan 24 jam. Itu aja amalan 24 jam. Kalau tahajud Pak tidak bangun tahajud tidak apa-apa. Tapi saya minta kalau mau pergi sholat subuh, sholat tahajud 2 rakaat. Nanti kalau sebelum asar subuh, kalau sudah tahrim di masjid, sholat tahajud 2 rakaat saja. Kalau sempat 2 rakaat, kalau bisa 4 ambil 4. Itu tahajud sampai sebelum subuh waktunya. Jadi jangan bilang, oh lewat sepertiga malam. Oh tidak, yang istimewa itu sepertiga malam. Tapi ujungnya tahajud itu sampai masuknya waktu subuh. Jadi kalau masuk ke masjid, sholat sunat dan masjid, niat kami juga sholat sunat tahajud. Sudah itu niatkan lagi sholat sunat taubat sambil sholat sunat wudhu kayak itu tidak masalah. Selama masih ada waktu, kerjakan ini. Kalau misalnya belum sholat witir, ambil witir. Kalau sedikit waktunya 1 rakaat saja. Bila musolli sholat sunat witir rakaatan lillahi ta'ala, baru ambil 1 rakaat. Kalau tidak bisa bersara, bila 1 rakaat dibuang Allahu Akbar. Paling gampang itu. Kalau masih tidak tahu itu paling parah itu. Jadi itu diambil. Nah, kemudian saya kan kasih tahu tadi memang 24 jam. Ini yang terakhir, jangan tinggalkan 5. Yang pertama sedekah subuh jangan tinggalkan, walaupun hanya 1.000 rupiah. Yang kedua, jangan tinggalkan membaca surat Al-Waqiah. Jangan tinggalkan surat. Kalau tidak bisa baca surat Al-Waqiah, Alam Nasr kita baca 100 kali. Ya, kalau tidak bisa baca surat Al-Waqiah, Alam Nasr aja 100 kali. Kemudian sholawat, usahakan sholawat Jibril itu bisa 1000 dalam sehari. Kemudian istighfar itu minimal 100. Istighfar apa saja, yang penting istighfar. Jadi jangan tinggalkan ini. Kemudian saiki dulu istighfar di 2 waktu, maghrib dengan subuh. Jangan tinggalkan. Itu aja Pak amal, itu sudah cukup. Kalau kita bisa amalkan, insya Allah itu sudah cukup. Untuk diri, keluarga dan harta itu sudah cukup. Dunia akhirat itu sudah cukup. Itu aja yang paling mudah. Jadi kenapa sedekah subuh saya itu kan bukan sedekah malam, bukan sedekah siang, bukan sedekah maghrib ini. Khusus sedekah subuh. Karena sedekah ini yang khusus didoakan oleh malaikat. Itu 2 kelompok malaikat mendoakan. Itu kunci. Biar 2.000 rupiah. Yang penting sedekah subuh. Kalau tidak sempat sedekah subuh karena lupa, pokoknya usahakan ada sedekah kita hari ini. Kalau menjual tugas penjual atau bikin usaha, setiap rezeki pertama ambil sebagian di situ baru sedekahkan. Itu yang bilang orang Bugis mula balik. Biasanya mula balik dalek kamu lagi ya sedekah. Ya, tapi jangan usah semua, jangan bilang semua yang masuk orang mana sepak luar itu juta tuh. Iya, cukup ambil misalnya 5.000, 2.000 yang rezeki pertama. Kasih tahu memang rezeki yang telah Engkau berikan yang pertama, ya Allah, saya kembalikan kepadamu. Tidak ada orang yang bangkrut usahanya, dan biar orang bakar kita punya tempat, itu tidak mendapat.
Itu amalan sederhana yang dipakai Nabi Ibrahim sebenarnya. Setiap mau makan dia sedekahkan makan, sehingga dia dibakar 40 hari tidak terbakar. Api tidak mau membakar. Makanya orang setiap rezeki pertamanya itu dia sedekahkan, itu tolak bala betul itu. Ya kau kepang tamu kau memberontak, mau mencuri busa yang sudah di dalam masjid. Itu saking hebatnya itu sedekah rezeki pertama. Cuma mereka ini salah paham. Narak ko tay ng panasilan kan. Mula malu nasa buat dipakai. Sebenarnya kenapa orang tua dulu itu melipat supaya takut kalau bagutukan. Takut kalau bagutukan dia masalah mengambil nanti, makanya dia tandai dengan dalam narak ko tay supaya nanti ke masjid baru dia bawa. Cuma ini ko tay ng pita nasa mula malu. Ini na pendapat na ipalukul. Ini ya. Kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ada yang mau bertanya? Oh iya.